Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Muji dan Pak Muklis memberikan kesempatan saya sebagai moderator nih. Jadi saya diminta jadi moderator terkait dengan TKDN. Bapak Ibu, di sore ini kita ada waktu kurang lebih 90 menit sampai jam 5, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada dua sesi. Sesi pertama nanti di Bu Indrani, yang sesi kedua Bu Kristiana. Nah, nanti untuk Bu Indrani kita kasih waktu 30 menit, Bu Kristiana 10 sampai 15 menit. Nanti sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk detailnya narasumber mungkin bisa nanti masing-masing memperkenalkan diri, tapi saya sedikit ada ini, Bu Dr. Indrani Darmayanti, beliau adalah trainer PPJ LKPB dan beliau juga dosen, dan Bu Kristiana merupakan praktisi konsolidasi, saya kenalnya kalau nggak salah ya Bu ya. Karena saya kalau pernah kontak dengan saya Bu, saya pernah nanyakan terkait dengan konsolidasi, kayak pun waktu itu. Baik, perkenalkan nama saya Vidi Janwardani, saya sebagai moderator di hari ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini kurang lebih waktunya 2 jam ya, kurang lebih di sesi pertama 45 menit kita untuk diskusi pemaparan narasumber. Terus nanti 45 menit berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin akan semakin banyak tanya jawab karena TKDN ini adalah apaan tuh? Terus terang begitu kita ngomong TKDN, selalu kita di sana sini ngomong TKDN, tapi bentuknya kayak apa? Ini yang banyak teman-teman yang nggak paham, mungkin belum memahami secara detail. Terus untuk berikutnya, peserta yang mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Sedangkan untuk post-testnya, linknya nanti akan disampaikan di chat Zoom sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post-test paling lambat 20 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir tidak dapat sertifikat kehadiran. Sedangkan untuk link video dan sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan disampaikan lewat WA Group atau dicek di https://bit.ly/ms strip sertifikatu. Foldernya 2020 Agustus 2019. Jadi ini nanti aturannya Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Indrani dulu 30 sampai 35 menit, terus Bu Kristiana 10 sampai 15 menit. Nanti tolong Bapak Ibu perhatikan benar, terus terang ini TKD itu barang yang susah dan tidak tahu bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan dengan kita dapat pemaparan hari ini akan mencerahkan buat para teman-teman Pokja, PPK, pejabat pengadaan, apa itu terkait dengan 3M. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Bu Indrani. Baik, terima kasih Pak Vidi. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santoso atas kesempatan, atas undangan yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali Bapak. Ya, pada kesempatan ini saya akan, karena di judulnya kan pengantar PKDN gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya materi yang saya sampaikan cukup banyak karena pertama melihat alokasi waktu kayaknya panjang ini gitu ya, sampai jam 5 gitu ternyata, tapi 30 menit oke, tidak apa-apa. Nanti mungkin ada beberapa latihan yang akan saya skip gitu, tapi secara materi Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran insya Allah yang bisa tergambar semuanya. Meskipun secara detail perhitungannya ini tersendiri Bapak Ibu ya, ini tidak bisa di hanya waktu setengah jam. Baik, saya akan mulai pemaparan saya Bapak dan Ibu. Saya akan sudah terlihat barangkali Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Sudah. Baik ya, Bapak dan Ibu. Ini sekilas tentang saya bertugas di Kementerian Perindustrian Bapak dan Ibu.
dulu sebagai Widya Iswara dan saat ini saya menjabat suaranya sebagai kecil sekali. Kecil ya? Ya. Lebih besar mungkin? Terdengar dari sini kecil. Gimana Mas Budi? Dari beberapa peserta di chat suaranya kecil. Sebentar. Bagaimana? Ya. Sudah sih kalau di saya sih jelas Bu. Pak Bapak Ibu yang lainnya? Ini dari beberapa. Ya. Bagaimana? Yang sudah terdengar? Sudah, mungkin yang suara Pak Muklis yang kurang jelas malah di situ. Oh begitu. Ya. Ya. Silakan, sudah Bu. Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Indrani Darmayanti. Saya bertugas di Kementerian Perindustrian. Ya. Saat ini saya sebagai dosen di Politeknik Negeri APP dan di pengadaan mungkin saya bisa dikata sejak masuk di PNS ya. Sejak masuk di PNS saya sudah terlibat di pengadaan dan sejak 2010 sampai saat ini sebagai instruktur PDG APP. Nah, ketertarikan saya terhadap TKDN ini sudah cukup lama sebetulnya Bapak dan Ibu ya, dari mungkin saya pernah juga diskusi dengan LKPP itu mungkin di sekitar tahun 2014-an gitu, 14 atau 15. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan share beberapa pengalaman saya dalam TKDN ini, karena saya juga pernah masuk di tim di TKDN di Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang apa sih TKDN, kemudian seperti apa sih perhitungannya, kemudian kalau kita bicara mengenai TKDN di dalam Perpres itu pasti akan berdampingan dengan BMP, apa itu juga BMP, kemudian nanti seperti apa sih tugasnya dari PPK, PA, KPA, PPK, kemudian Pokja sampai ke APIK gitu kan. Nah, itu sehingga kita nanti akan bahas bagaimana perhitungan harga evaluasi, karena di sini tentu Pokja juga perlu tahu, dan terakhir perhitungan sanksi. Ini di dalam aturan tentang TKDN ini membahas tentang ini. Meskipun mungkin pada hari ini saya tidak akan mendalam ya, sekilas saja, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum ya, yang memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu untuk mempelajari lebih dalam nantinya. Baik. Nah, ya, kalau di Kementerian Perindustrian ini ada istilah namanya program P3DN gitu ya, pemberdayaan produk dalam negeri. Nah, ini merupakan upaya ya dari pemerintah ini untuk mendorong masyarakat, ya sebenarnya masyarakat umum, jadi tidak hanya pemerintah saja, di sana di dalamnya BUMN dan juga beberapa perusahaan-perusahaan di mana kita diharapkan dapat menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang penggunaannya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, pemerintah ini sebenarnya merupakan pangsa pasar yang cukup besar Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini saya akan tampilkan data ya, di mana APBN dan APBD ini lebih dari 30% ya digunakan untuk pengadaan, baik pengadaan barang maupun pengadaan modal gitu ya. Nah, penggunaan produk dalam negeri ini tentu ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan industri yang ada di Indonesia ini, ya tentu survive atau tidaknya ditentukan oleh pasar, gitu kan? Nah, dan pasar yang besar di dalam negeri ini adalah sektor pemerintah, sektor BUMN dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita harapkan dengan kita meningkatkan industri di dalam negeri, ya pengolahan di dalam negeri ini juga dapat meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau misalkan ada bahan baku dari dalam negeri, ini tidak langsung diekspor, kemudian nanti sudah jadi barang, baru masuk lagi ke Indonesia. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya di dalam negeri. Nah, ini salah satunya adalah tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian berikutnya menyerap tenaga kerja, ya, meningkatkan daya saing produk nasional, produk dalam negeri. Kalau produk kita ya pasarnya ini besar ya dibeli oleh dalam negeri, tentu industri akan semakin berkembang. Industri berkembang menyerap tenaga kerja gitu. Kemudian di dalamnya juga di dalam aturan-aturan yang
yang diterapkan itu tidak menutup sebenarnya untuk ada barang impor, tidak menutup juga ada perusahaan asing untuk masuk di dalamnya. Nah, tapi bagaimana aturannya? Nah, salah satunya untuk pemberdayaan produk dalam negeri ini yaitu dengan memberikan penghargaan ya kepada pengguna dan produsen dalam negeri ya melalui pemberian preferensi harga gitu ya. Nanti apa itu preferensi harga nanti di slide-slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini adalah data bahwa di tahun 2020 ini kurang lebih 32% belanja pemerintah pusat ini untuk belanja modal ya, dan belanja barang. Sedangkan untuk APBD ini hampir 43% lebih. Sehingga ini adalah pasar yang sangat besar ya, potensi pasar yang sangat besar. Nah, jadi bagaimana pemerintah ya kita melakukan pengadaan dengan memberdayakan produk dalam negeri. Ini adalah tujuan kita. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan dari insan-insan pengadaan itu terus apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus menerapkan gitu TKDN? Jadi kalau Bapak Ibu ikut di dalam di dalam mendorong ya penerapan dari TKDN ini, yaitu di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ya. Kita sebagai, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sebagai PPK, ada yang sebagai PA, KPA, ada yang sebagai Pokja gitu kan, ada yang sebagai Apip mungkin di sini ya. Dengan kita menerapkan TKDN ini, maka sebenarnya di sini kita ikut menciptakan industri tadi ya, mendorong industri berkembang. Ya, kemudian imbasnya ikut serta berperan aktif juga di dalam penyerapan tenaga kerja baik lokal, kemudian juga tercipta lapangan kerja baru. Selain dalam negeri ini sebenarnya UKM juga ikut berkembang karena IKM ini adalah supporting. Jadi kalau sebuah industri itu berkembang, di sekelilingnya pasti IKM itu akan ikut berkembang. Kemudian juga menemukan pemasukan pajak. Kemudian juga ini terciptanya supply chain yang baik gitu ya, di mana vendor-vendor di sini ya, vendor-vendor dari industri itu juga ikut berkembang untuk mensuplai ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Tentu kalau misalkan ekosistem dan supply chain ini berkembang dengan baik, Indonesia ini potensi yang sangat besar ya untuk bisa mengekspor ke pasar Asia Tenggara bahkan ke Afrika gitu ya. Dan dengan menerapkan TKDN ini kita juga ikut ya menciptakan atau menyetarakan ya merek lokal dengan merek luar gitu ya, termasuk di dalamnya kita mendorong ada proses transfer knowledge dan transfer teknologi. Nanti karena kalau misalkan pengadaan gitu ya, pengadaan yang memang tidak bisa produk dalam negeri kan masih memungkinkan untuk impor, tapi ada aturannya di mana transfer knowledge dan transfer teknologi ini diatur di dalamnya seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, ini ada beberapa dasar hukum ya, dasar hukum dari mulai kita mulai dari Kepres 80 2003 sampai dengan tahun 2020 ini banyak sekali peraturan-peraturan yang diterbitkan dan beberapa yang ada yang sudah tidak berlaku dan sudah ada aturan penggantinya. Ya, ini saya tidak akan membahas secara detail di sini ya, saya akan soroti saja di sini bahwa kita punya aturan ya yang mengatur Perpres 16 di Perpres 16 2018 ini juga sudah mengatur tentang P3DN ini, dan yang sering kali kita lupakan di sini bahwa kita punya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Ya, ini yang sering kali sebagai insan pengadaan melupakan ini. Kita hanya fokus di Perpres 16 2018. Baik. Nah, beberapa istilah di dalam beberapa istilah yang kita gunakan di dalam TKDN ini. Yang pertama tentu ya, apa sih produk dalam negeri ini gitu ya. Produk dalam negeri ini bisa barang, bisa jasa, termasuk di dalamnya juga rancang bangun Bapak dan Ibu, serta perekayasaan.
yang diproduksi dan dikerjakan perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari tenaga kerja WNI. Jadi bisa juga sebagian WNA gitu. Bagaimana perhitungannya? Ini tentu akan berbeda dengan kalau semua WNI. Itulah yang akan menentukan nanti nilai TKDN-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya, di PP 29 tahun 2018 ini ya ditentukan bahwa produk dalam negeri ini berdasarkan besaran komponen dalam negeri ya yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. Jadi kalau kita bicara produk dalam negeri ya berapa komponen dalam negerinya gitu ya, itu yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. Apa itu TKDN? Ya, TKDN ini adalah indikator tingkat penggunaan komponen dalam negeri yang pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, dan barang dan jasa. Oke, kemudian apa bobot manfaat perusahaan? Tadi mungkin ini juga yang bertanya-tanya gitu. Apa sih bobot manfaat perusahaan itu? Ini berupa nilai penghargaan kepada perusahaan. Artinya di sini adalah produsen yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha kecil ya melalui kemitraan, kemudian memelihara ketiga keselamatan kesehatan, keselamatan lingkungan, kemudian memiliki sistem manajemen mutu juga. Perusahaan tersebut memberikan fasilitas fasilitas purna jual. Itulah nilai BMP. Nanti bagaimana perhitungan BMP nanti di belakang. Nah kemudian tentu dari mana sih munculnya nilai TKDN? Nilai TKDN ini dihitung oleh produsen, ya. TKDN barang dihitung oleh produsen. Jadi kalau produsen itu adalah yang memproduksi barang, ya. Tahap awal mereka adalah melakukan perhitungan self-assessment terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan self-assessment, berikutnya adalah mengajukan sertifikasi. Ya, sertifikasi. Dan proses berikutnya adalah proses verifikasi. Proses verifikasi ini dilakukan oleh surveyor independen. Ya, dalam hal ini yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian adalah Surveyor Indonesia dan Sukopindo untuk menghitung capaian TKDN, barang jasa, dan BMP yang tadi sudah dibuat oleh si produsen. Tentu ini dikumpulkan dan datanya diambil dari kegiatan usahanya. Nah, Bapak dan Ibu nanti secara gambaran lebih jelasnya itu ada di slide-slide berikutnya. Oke. Kemudian setelah diverifikasi, nanti surveyor itu kemudian memberikan laporan kepada Kementerian Perindustrian dan nanti Kementerian Perindustrian akan menandasahkan menandasahkan TKDN. Nah, ini pemberian tanda sah capaian TKDN suatu produk. Nah, Bapak Ibu jika satu perusahaan memiliki beberapa produk ya, ini TKDN-nya bisa berbeda. Jadi satu perusahaan itu belum tentu sama nilai. Kalau misalkan ada 3 atau 4 produk, ya nilai TKDN-nya belum tentu sama, gitu, bisa berbeda-beda. Karena masing-masing produk itu tentu bahan bakunya berbeda, mesinnya berbeda, tenaga kerja juga berbeda. Ya, jadi nilainya bisa berbeda. Oke. Nanti di dalam tanda sah ini, kalau misalkan si perusahaan melakukan sertifikasi beberapa produk sekaligus, itu bisa muncul beberapa produk tersebut, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, apabila sebuah produk sudah dinyatakan nilai TKDN-nya, kemudian dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang jasa yang ada di dalam web P3DN. Ya, web P3DN seperti apa nanti akan saya tunjukkan kita bukannya dari mana gitu ya. Nah, di daftar inventaris ini di dalamnya itu adalah terdiri dari daftar produk-produk buatan dalam negeri ya. Ada nama berdasarkan nama, berdasarkan produsennya, ya dan sebagainya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa daftar inventaris tersebut. Nah, untuk preferensi harga inilah yang digunakan di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita memberikan preferensi harga, ya, yaitu berupa nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dengan memperhitungkan TKDN. Jadi ini digunakan pada saat kita menghitung harga evaluasi akhir pada proses evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja. Nah, di dalam perhitungan HEA ini diperhitungkan preferensi harga.
Oke. Baik, seperti apa perhitungan preferensi harga nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang akan diberikan preferensi harga apabila PKDN-nya itu di atas 25%. Kemudian berapa preferensi harganya ya untuk barang itu maksimal 25%, yang untuk konstruksi itu 7.000. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam penerapan PKDN pada setiap tahapan ya di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mulai dari tahap perencanaan seperti apa, kemudian masuk ke tahap persiapan seperti apa, masuk ke tahap proses tender gimana, masuk ke pelaksanaan pekerjaan, masuk ke serah terima, dan sampai tahap pengawasan seperti apa. Baik, akan kita lihat satu persatu ya. Nah, di tahap perencanaan di sini ya dimulai dari proses identifikasi kebutuhan ya dan penetapan barang atau jasa. Nah, di sini tentu berdasarkan peraturan ya, peraturan sudah harus memperhatikan PKDN Bapak dan Ibu. Apakah pengadaan yang akan kita lakukan ini ya, paket yang akan kita lakukan ini sudah wajib atau tidak ya produk dalam negeri. Nah, ini bagaimana caranya menentukan ini gitu ya. Nah, di sini PAKPA tentu dibantu oleh timnya ya, pengelola pengadaan. Di sini mencari informasi berapa nilai PKDN dari barang yang akan kita adakan. Ya. Sedang kalau barang kita bisa melihat dari daftar inventaris barang dan jasa Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk jasa, ini mau tidak mau kita harus melakukan perhitungan estimasi. Ya, perhitungan estimasi karena jasa kan belum ada masuk di dalam daftar inventaris lagi sedangkan ya untuk jasa itu bisa berbeda-beda antara paket pengadaan, sehingga untuk jasa kita lakukan perhitungan estimasi nantinya. Nah, dalam hal ini apabila merujuk ke peraturan ya, PAKPA harusnya sudah menentukan target berapa sih PKDN yang akan ditentukan ya, targetnya itu berapa sih. Misal begitu kita lihat ternyata banyak ya, ada beberapa produsen yang sudah memproduksi produk yang akan kita adakan dengan PKDN misalkan 40%. Oke, kita bisa tentukan di sana minimal ya, minimal capaian atau target PKDN-nya minimal 25%. Ya, kita juga jangan terlalu tinggi-tinggi Bapak dan Ibu menentukan, kecuali untuk produk-produk yang memang sudah ditetapkan. Misalkan untuk produk kelistrikan itu bisa 35% ya, 35 sampai 40%, ada yang sudah sampai 40%. Ya, tergantung dari produknya apa. Jadi kita juga dalam hal ini nanti perlu melihat aturan-aturan yang terkait dengan ini. Oke, itu di tahap perencanaan. Nanti akan lebih detail berikutnya, Ibu ya, di slide berikutnya. Di tahap persiapan ya, tahap persiapan PPK melakukan penyusunan spesifikasi HPS dan draft kontrak. Di sini pun sama, Bapak Ibu sudah memperhatikan PKDN. Jadi kalau tahap perencanaan PAKPA sudah menetapkan target, misalkan target minimal 25%, dan sudah harus wajib produk dalam negeri. Nah, artinya pada saat PPK harus sudah mengumpulkan data-data ya, data dukung untuk spek dan HPS ini pun produk dalam negeri. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam negeri sudah ada yang memproduksi, kalau kita cek di daftar inventaris itu sudah ada plus BMP di atas 40%, kita sudah bisa mewajibkan. Gitu. Nah, dalam tahap persiapan ini, PPK ini memastikan nilai PKDN yang menjadi target. Artinya di sini kita juga perlu melakukan proses pengecekan kembali. Kemudian perhitungan estimasinya sudah benar atau tidak. Jadi dilakukan proses kaji ulang itu di sini ya, review. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Pokja pada tahap persiapan ini, Bapak dan Ibu? Di sini Pokja mencantumkan persyaratan PKD di dalam dokumen pemilihan pada tahap persiapan. Jadi di dalam dokumen tender itu tentu sudah memasukkan persyaratan, sudah memasukkan form-form yang terkait dengan PKDN yang harus diisi oleh penyedia. Seperti itu. Oke, baik, masuk ke tahap berikutnya adalah ke tahap tender.
ya, yang dilakukan oleh Pokja pada saat tender tentu melakukan proses evaluasi penawaran. Di sini Pokja melakukan pemeriksaan data dukung dari TKDN yang ditawarkan. Pada saat si penyedia menawarkan, sama seperti kita melakukan proses evaluasi, kita ingin yakin bahwa apa benar yang ditawarkan oleh. Tentu kita melihat data dukungnya. TKDN jasanya kita cek saja Pak Ibu ya, kita cek. Tidak menghitung, kita cek saja. Oke. Nah, untuk mengecekkannya, untuk barang kita sama lihat daftar inventaris. Kemudian kita lihat juga gabungan, kalau misalkan memang itu gabungan barang dan jasa, kita lihat perhitungannya seperti apa. Dan terakhir, kalau misalkan penyedia yang menawarkan TKDN-nya lebih dari 25% dan nilai paketnya itu di atas 1 miliar, maka berhak mendapatkan preferensi harga untuk penyedia tersebut. Artinya, si Pokja perlu melakukan perhitungan preferensi harga, yaitu dengan menghitung harga evaluasi akhir. Nanti yang akan menentukan seperti apa urutan dari pemenang di tender. Kemudian yang dilakukan oleh penyedia tentu ini adalah melakukan penawaran ya, mengajukan penawaran, TKDN-nya berapa untuk barang dan untuk jasa ini dalam bentuk komitmen TKDN jasa. Jadi kalau jasa itu komitmen, karena kan tidak ada data dukungnya ya kalau jasa. Kalau barang ada mungkin dari daftar inventaris atau dari perusahaan pada saat akan mengadakan barang diberikan kopinya gitu ya, kopi tanda sah TKDN-nya itu bisa. Tapi kalau jasa ini tidak ada, sehingga si penyedia melakukan perhitungan sendiri, yaitu makanya mereka menawarkan ya berapa sih komitmen TKDN jasanya. Masuk di tahap pelaksanaan pekerjaan, di sini penyedia melakukan pekerjaan ya sesuai dengan penawarannya. Ya tentu berapa TKDN barangnya yang akan diadakan dan seperti apa komitmen jasa yang dia tawarkan, apakah terpenuhi atau tidak. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu ya, awalnya karena dia ingin menang, maka dia menawarkan mungkin TKDN jasanya bisa misal 100% atau 75%. Padahal sebenarnya dia adalah perusahaan yang mempekerjakan misalkan ekspatriat juga. Nah, di sini Bapak Ibu ekspatriat tidak harus digaji oleh mereka tentunya. Sehingga kadang-kadang dilibatkan juga dalam proyek yang awalnya mereka tidak akan menawarkan bahwa itu 100% mungkin tenaga kerja Indonesia gitu, seperti itu. Nah, seharusnya kalau seperti itu kan ada ketidaksesuaian ya, ada ketidaksesuaian antara yang ditawarkan dengan aktualnya. Nah, bisa jadi dengan adanya ketidaksesuaian itu harusnya si penyedia tersebut itu bukan pemenang. Harusnya perusahaan mungkin yang kedua gitu ya, kedua atau yang ketiganya. Nah, karena dia menawarkan tadi TKDN-nya yang tinggi, maka dialah yang jadi pemenang. Padahal kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Bisa jadi itu harusnya dia bukan jadi pemenangnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh PPK di sini yaitu melakukan proses monitoring pelaksanaan pekerjaan. Jadi PPK tentu di sini mencatat ya setiap jika ada ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian juga mengumpulkan bukti-bukti ya untuk menghitung capaian TKDN. Nah, dalam pelaksanaannya hal inilah yang masih belum dilakukan sih. Termasuk juga ya di Kementerian kami juga masih banyak yang belum melakukan proses monitoring. Ya, bagaimana TKDN ini tercapai atau tidak. Seperti itu. Jadi mungkin hanya sampai pada saat udah kontrak, udah lepas saja setelah itu. Apakah tercapai atau tidak ada monitoring. Ya, seperti itu. Oke, pada tahap berikutnya adalah proses serah terima. Ya, di sini penyedia menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak, kemudian PPK menerima pekerjaan dan mengevaluasi capaian TKDN dan dibandingkan dengan penawaran yang diberikan oleh si penyedia tersebut. Nah, apabila misalkan ada ketidaksesuaian, maka PPK bisa menghitung sebanyak apa sanksi yang harus diberikan, seperti apa sanksi yang harus diberikan dari PPK kepada si penyedia, apakah hanya sanksi administrasi ataukah ada kerugian negara di sini,
sehingga harus mengganti rugi sekian rupiah misal. Ini sebetulnya harusnya sudah dilakukan, tapi sampai saat ini pun sama, ya. Monitoring dan evaluasi capaian TKDN ini saya rasa dari penelitian saya tahun 2016, 2017 dan update data beberapa waktu belakang ini, ya kurang lebih sekitar 4-5 bulan yang lalu itu belum diterapkan. Nanti mungkin Ibu Christine boleh bercerita gitu ya, seperti apa nanti pelaksanaannya, apakah memang sudah diterapkan monitoring evaluasi sampai sanksi. Mudah-mudahan nanti ada apa namanya story gitu ya dari Ibu Christine. Baik. Dan berikutnya tugas dari APIP adalah melakukan proses pengawasan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin saya akan lebih masuk menjabarkan untuk yang perencanaan, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa KLPD di sini wajib menggunakan produk dalam negeri apabila ditemukan ada minimal satu, ya, produk yang memiliki TKDN plus BMP di atas 40% dan TKDN-nya di atas 25% untuk barang. Oke, kita akan coba melihat Bapak dan Ibu seperti apa, ya, daftar inventaris dari barang dan jasa ini. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat web P3DN. Oke, saya stop ini dulu ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum terlihat? Ya? Oh, belum. Klik lagi ya. Baik. Belum, Bu? Oh, belum terlihat juga ya? Ini Bu, ya itu barusan WA malah yang keluar ya. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Ya. Nah, ini adalah web P3DN Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu akan melihat ya di mana sih gitu kita bisa melihat daftar inventaris itu. Di sini ada di sebelah bawah. Mungkin terlihat kursor saya. Mau saya bergerak-gerak ya, sertifikat TKDN. Oke, saya klik di sini. Nah, di sini sertifikat TKDN kita bisa melihat dari kategori pencarian ya, bisa dari produknya, perusahaan atau nomor sertifikatnya. Nah, cuman kadang-kadang Bapak dan Ibu kan kalau kita salah mengetikkan produk saja itu kadang suka tidak muncul gitu ya. Sehingga kita bisa lihat di rekapitulasinya saja. Di sini di rekapitulasi ini masih berputar-putar. Oke, di sini ada ya 11.426 produk yang sudah disertifikasi. Ini yang masih aktif tentunya, Pak. Ya. Oke. Ya, yang masih aktif 3.980, yang sudah disertifikasi 11.000. Mungkin kita bisa melihat salah satu di sini untuk yang pertama saja bahan penunjang pertanian, bisa kita klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada macam-macam ya, macam-macam fungisida, insektisida dan sebagainya. Mungkin kita bisa klik salah satu aja. Transformator, distribusi dan sebagainya. Ini untuk satu perusahaan saja memiliki 6 TKDN. Ya, kita akan klik salah satu saja. Oke. Ya, di sini ada merek tipe. Untuk nilai TKDN-nya di sini banyak. Ada beberapa nih, Pak. Tergantung dari spesifikasi. Jadi, spek berbeda itu kemungkinan TKDN berbeda. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa jadi bahan baku berbeda, mesin berbeda, tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut berbeda, sehingga nilai TKDN-nya pun berbeda. Ya, ini sepintas tentang nilai TKDN Bapak dan Ibu. Oke, saya akan kembali ke slide
presentasi saya. Karena waktu kita terbatas sekali. Nah, belum muncul Bu. Belum. Sudah. Baik ya. Nah, di Perpres 16 itu memang kita hanya membahas tentang yang diwajibkan Bapak dan Ibu ya. Nah, sementara di Permenperin ini lebih detail lagi. Ya, ada yang dimaksimalkan dan ada yang diberdayakan. Tetapi saat ini kita hanya fokus dulu saja lah sama yang diwajibkan dulu. Nah, yang diwajibkan yang mana gitu ya? Yang tadi, yang TKDN plus BMP minimal 40% dengan nilai TKDN di atas 25%. Nanti kalau kita semestinya kan kita sudah menghitung sampai kalau misalkan nggak ada sampai 25% bagaimana? Oke, ternyata ada yang kategorinya dimaksimalkan. Aturannya ada Bapak Ibu di dalam Permenperin nomor 2 tahun 2014. Ini belum dicabut Permenperin 2 ini. Ya, di mana TKD-nya di atas dari 15%. Dan ada yang dikategorikan diberdayakan. Ini juga aturannya ada sama di Permenperin nomor 2 juga. Diberdayakan ini jika TKDN-nya lebih besar atau sama dengan dari 10%. Dan ini ada note sebenarnya di sini, barang yang diwajibkan, dimaksimalkan, dan diberdayakan dilarang dimasukkan dalam satu paket, kecuali untuk kelompok barang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipecah-pecah. Ini saya rasa kalau kita bicara ke Permenperin 2 ini masih agak-agak jauh ini untuk penerapannya, karena kita dalam pemaketan pun kadang-kadang boro-boro kita mikirin yang dimaksimalkan, diberdayakan, yang diwajibkan pun kadang-kadang kita nggak ngecek gitu. Jadi udah kita fokus dengan Perpres 16 yang diwajibkan dulu saja Bapak dan Ibu. Oke ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya. Kalau misalkan ada beberapa ya ternyata ada yang sampai 40% TKDN-nya gitu kan, ada beberapa produk dalam negeri di sini ya dengan TKDN-nya 26%, BMP-nya 14%, pokoknya minimal saja 40% TKDN plus BMP, maka sudah wajib produk dalam negeri. Artinya di sini apabila ini ada produk impor yang ikut tender, maka tidak diperkenankan. Ya, seperti itu. Oke, ini tadi WP3DN, bagaimana menentukannya. Oke, saya skip aja. Nah, bagaimana sekarang dengan perhitungan estimasi target TKDN? Tentu kita untuk barang kita bisa ngecek ya Bapak dan Ibu di daftar inventaris. Plus kita juga perlu melihat beberapa aturan terkait dengan target capaian TKDN untuk beberapa bidang. Ya, contoh ini yang sudah lebih strict menerapkan TKDN itu di bidang ESDM, kemudian ketenaga listrikan, telekomunikasi. Ini sudah ditetapkan gitu ya, misalkan ketenaga listrikan 35-40% itu ada beberapa tergantung dari produknya, ada di aturannya gitu ya. Kemudian untuk jasa ini perhitungannya adalah perhitungan estimasi, di mana perhitungan estimasi ini mencakup perhitungan dari manajemen proyek, kemudian tenaga kerjanya, alat kerjanya, konstruksi, fabrikasi, dan jasa lainnya. Dan untuk capaian TKDN jasa berdasarkan perhitungan ya capaian TKDN yang mengandung jasa. Oke. Dan perhitungannya merujuk pada hasil perhitungan sendiri. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Sebagai ilustrasi saja untuk TKDN barang Bapak dan Ibu, ini dari mana sih nilainya? Kok bisa tadi 45% gitu? Ini dari mana? Jadi sebuah produk, misalkan mobil saja, mobil ya, ini terdiri dari komponen-komponen apa yang dihitung di dalam TKDN-nya itu berdasarkan cost of goods. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Sekali lagi bukan harga jual. Gitu ya, bukan harga jual, tapi biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk, tidak termasuk keuntungan, tidak termasuk biaya overhead perusahaan dan pajak. Nah, di sini apa saja biaya yang terkandung di sini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, overhead pabrik. Di mana masing-masing komponen biaya ini memungkinkan adanya komponen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Artinya misalkan bahan baku ini ada yang dari dalam negeri dan ada yang impor bahan bakunya. Jadi nanti kita akan hitung berapa yang dalam negeri. Demikian juga tenaga kerja. Ada yang tenaga kerja dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Mesin pun demikian ya. Mesin kita lihat mesin ini dibuat di mana, kemudian dimiliki oleh siapa gitu ya. Nah, ini juga dihitung ya, ada yang dalam negeri dan luar negeri. Demikian juga dengan overhead pabrik. Kita pisahkan
overhead pabrik dengan overhead perusahaan, Bapak dan Ibu. Kalau pabrik benar-benar pabrik, ya, dan mesin pun hanya mesin yang memproduksi barang tersebut. Misalkan satu mesin dipakai beberapa produk, pengerjaan beberapa produk. Nah, kita hanya menghitung alokasi mesin hanya untuk produk tersebut. Demikian tenaga kerja, misalkan satu orang tukang las mengelas beberapa produk, yang kita hitung di sana hanya tenaga kerja yang proporsi tenaga kerja hanya untuk produk yang dihitung tersebut. Jadi tidak untuk seluruh produk. Seperti itu. Nah, nilai TKDN di sini adalah biaya dalam negerinya, ya, dalam negeri semua yang DN ini dijumlahkan dibagi dengan biaya produk. Seperti itu. Dapatlah 100%. Dikali 100%, dapatlah berapa persentase dari TKDN-nya. Nanti jika di atas dari 25%, maka pada saat tender akan mendapat preferensi harga. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Bu, izin 5 menit lagi ya. Oke, baik. Aduh, sebenarnya masih menarik, nggak apa-apa. Kita waktu masih ada 5 menit. Ya, baik. Ya, ini ilustrasi saja. Jadi bukan harga pokok penjualan, tapi harga pokok produksi, Bapak dan Ibu ya. Nah, sedangkan untuk jasa sama juga, Bapak Ibu. Kita pisahkan yang dalam negeri dengan luar negeri. Di sini ada manajemen proyek, tenaga kerja, ya. Kemudian alat kerja, konstruksi fabrikasi, dan jasa lainnya. Kita pisahkan yang dalam negerinya semua. Kemudian yang dalam negeri nanti kita jumlahkan dibagi dengan biaya total jasanya. Dikali 100% dapatlah TKDN jasa. Oke. Untuk beberapa produk ya, elektronika, telematika, kemudian telepon seluler, infrastruktur ketenaga listrikan, dan farmasi, ini ada perhitungan tersendiri. Di mana tadi yang perhitungan umum, Bapak Ibu. Nah, di mana untuk barang-barang ini sudah ada aturannya. Misalkan saja untuk telepon seluler, di sini pengembangan dan aplikasi mendapat porsi perhitungan. Kemudian untuk farmasi, ya, selain kandungan bahan baku, termasuk di dalamnya adalah seperti apa proses pengemasannya, bagaimana litbangnya. Litbang pun di sini ada uji klinis dan sebagainya. Itu masuk di dalam perhitungan nilai TKDN. Ya, seperti itu. Oke, ini perhitungan gabungan barang. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat mempelajari ya pada saat setelah pelatihan ini. Baik, nah apa itu BMP? BMP itu kita melihat tadi dari 4 komponen Bapak dan Ibu ya. Dari bagaimana pemberdayaan usaha kecil, kemudian pemeliharaan K3, SMK3 ya, kemudian pemberdayaan masyarakat lingkungan, dan fasilitas purnajual. Inilah beberapa aturannya. Nilai BMP itu maksimal adalah 15%. Jadi berapa alokasi biaya yang digunakan perusahaan untuk pemberdayaan usaha kecil, misalkan 500 juta, maka akan dapat 5%. Ya, 5% kali 15%. Dapat berapa? Maksimalnya untuk pemberdayaan usaha kecil adalah maksimal 30%. Jadi total semua nilai BMP itu maksimal adalah 15% untuk satu perusahaan. Tuh, Bapak Ibu. Oke, ini contoh perhitungannya. Oke, nah masuk ke proses, ini masih jauh sekali sebenarnya, masuk ke proses tender. Seperti apa perhitungan HEA? Nah, HEA itu kan tadi ya, penyesuaian harga. Apabila satu perusahaan penyedia ya menawarkan misalkan di atas 25%, maka dan tendernya itu nilainya itu di atas 1 miliar, maka dapat preferensi harga ya. Preferensi harga perhitungannya adalah ini, 1 dikurangi KP dikali HP. Apa itu KP? Koefisien preferensi. Koefisien preferensi itu adalah TKDN dikali preferensi tertinggi. Tadi untuk barang 25%, untuk konstruksi 75%. Apa itu HP? HP adalah harga penawarannya. Sehingga nanti akan dapat berapa nilai HEA-nya. HEA inilah menentukan urutan pemenang Bapak dan Ibu. Ya, yang awalnya itu urutan pemenangnya itu seperti ini, perusahaan E yang menang karena nilai penawarannya paling rendah. Dengan memperhitungkan nilai TKDN, maka bisa jadi urutannya berubah ya di sini tanpa mempengaruhi harga penawaran, tapi urutannya berubah. Di sini ternyata perusahaan A yang menjadi pemenang dengan nilai penawaran 1.050.000.000 ya, seperti itu. Oke, terakhir ini sedikit lagi Bapak dan Ibu, itu masalah sanksi ya. Seperti apa sanksi? Jadi di dalam peraturan pemerintah 29 tahun 2018 ini itu dibahas tentang
sanksi. Apabila tidak menerapkan, kemudian apabila di sini sanksi ini ya mengikat baik itu lembaga verifikasi, pejabat yang menangani pengadaan, juga kepada produsen dan penyedia. Ya, sanksinya bisa berupa sanksi administrasi ya tertulis sampai kepada misalkan kalau si lembaga verifikasi ini sampai kepada pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikatornya. Kemudian kalau bagi pejabat yang menangani pengadaan ini bisa sanksi denda ya, denda administrasi, bisa denda, bisa pemberhentian gitu. Kemudian kalau untuk penyedia ini bisa pencabutan sertifikat TKDN, kemudian pencantuman di dalam daftar hitam, sampai kepada denda finansial, Bapak dan Ibu. Ya, ini belakang ini adalah aturan-aturan tentang sanksinya, ya, di mana kalau ada selisih, misalkan selisih finansial, sanksi finansial ini kalau ada selisih TKDN, ditawarkan 50%, real di lapangan hanya 30%, di sini artinya ada 20% selisih. Nah, itu bagaimana Pak Hitam? Ya, ini di dalam Permenperi nomor 16 tahun 2011 ada perhitungannya. Oke. Nah, ke belakangnya mengenai sertifikasi TKDN ini dilakukan oleh supplier, bukan supplier, produsen ya Bapak dan Ibu. Ini adalah 2 supplier tahapannya. Kemudian inilah tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Fidi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin waktu saya tadi berlebih, mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Indrani. Terus terang kalau ngomong TKDN ini nggak akan selesai. Terus waktunya sangat kurang sekali. Terus terang. Iya, ini baru teori depannya doang ini. Nanti sebab itu harus tahu cara menghitungnya secara itu. Ya mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya dan langsung kita TikTok dengan menghitungnya. Bagaimana sih menghitung itu? Mulai dari merancang awal sampai nanti serah terima itu seperti apa? Karena ini nanti akan menjadi hal yang memang harus diketahui nih. Terus terang Bu, kami sendiri di 2019 kemarin 2020 ini kan ikut di P3DN-nya Kemenko Maritim. Di KKP itu kan kami masuk di situ. Memang terus terang pelaksanaan di lapangan ini sangat apa ya? Sangat minim sekali. Makanya ada pembentukan tim P3 itu pun sampai sekarang nggak jalan. Kenapa? Karena tidak tahu mulai dari mana ini mulai ini. Buat para PA-KPA pun pada saat sekarang menyusun pun untuk tahun 2021 belum tahu ini. Contoh beli komputer, misalnya pengadaan komputer, itu masuk TKDN apa enggak sih? Berapa TKD-nya? Itu kalau itu nanti idealnya begitu. Baik. Ya, bahkan ini mungkin Pak, apa namanya tadi ini mulai dari mana? Ini ada kalau tadi saya tunjukkan di daftar inventaris itu kan jumlah sertifikat yang masih berlaku itu peningkatannya itu tidak signifikan mulai dari saya mengamati itu di tahun 2011 mungkin 2012-an lah ya. 2012-an itu enggak segitu-gitu aja Pak. Bahkan sampai akhirnya saya melakukan penelitian di 2016-2017 itu termasuk ke industrinya saya coba kumpulkan data, mereka merasa untuk apa melakukan sertifikasi kalau di dalam proses pengadaan tidak disyaratkan dan tidak dihargai. Nah itu dia Pak. Baik, jadi baik kita Bu. Sebagai insan pengadaan sudah harus memikirkan penerapannya gitu ya, seperti itu. Baik Bu, untuk sesi berikutnya, untuk tanya jawabnya nanti ya Bu, biar Ibu baik. Ke sesi untuk Ibu Kristiana Sriandayani, beliaunya kan sudah pernah mencoba menerapkan penggunaan TKDN ini. Ini nanti akan bersambung mudah-mudahan dengan adanya pengalaman beliaunya menggunakan pengukuran TKDN ini, nanti akan nyambung dengan teori yang disampaikan oleh Bu Indrani. Nah, Bu Kris, kami waktu 10 menit ya Bu ya, mungkin sebagai pengalaman, nanti biar sisanya banyak diskusi nih. Karena banyak hal yang menarik terkait dengan TKDN ini. Baik, terima kasih. Silakan Bu Kris. Ya, terima kasih Mas Widi. Jadi ini luar Bu Indra yang sudah lengkap
tadi di awal untuk secara teorinya memang kita baru akan mulai gitu ya. Kami baru mulai di konsolidasi ini tahun 2019 kemarin untuk penghitungan TKDN ini. Karena awalnya TKDN ini barang yang menurut kami semua adalah paling sulit gitu. Melihat rumus-rumus gampang dengan Excel dan dari Kemenperin juga sudah ada semua. Maka kami mencoba untuk melakukan lelang di tender ini dengan menggunakan unsur dari TKDN kami tampilkan di lembar dokumen utama untuk para penyedia menawarkan barang yang kita memang butuhkan. Makanya saat ini kami mencoba untuk 2 tender yang kami lakukan. Mohon mungkin bisa dimunculkan Mas Vidi atau Mas Muklis. Ya, ini. Ini Bu. Oke. Bu Kris. Ya. Ya. Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Belum muncul. Sebentar, saya ini lagi. Muncul Bu? Sudah kelihatan? Oke. Ya. Jadi ini tadi sudah di-share oleh Bu Indra. Sebetulnya apa sih TKDN itu gitu? Saya tadi cerita bahwa di awal kami memang rasanya TKDN ini barang yang terlalu jauh dari kami gitu. Hewan apa gitu ya. Sehingga kami waktu itu pun sudah berkonsolidasi ataupun kami sudah sejak awal. Kalau tadi dikatakan IT mulai 2015, kami belum apa-apa. Maka kami baru mulai tahun 2019 dengan tender adanya gas medis yang nilainya lebih dari 1M. Maka di situ preferensi harga kami memakai yang lebih dari 1M karena kami 4M lebih sedikit gitu ya. Dengan preferensi harga yang kami berikan paling rendah dengan TKDN-nya adalah 25%. Juga preferensi sesuai dengan Perpres ini ada paling tinggi juga di sini dikatakan dengan 25%, meskipun tadi Bu Indra mengatakan ada 15 gitu ya. Ini yang kita lakukan, konstruksi kami belum melakukan untuk adanya TKDN ini. Kemudian kami juga HEA kami hitung sebagai nanti apakah dari HEA ini akan muncul mana sih menjadi pemenang. Maka tadi sudah di-share oleh Bu Indra, akan berubah urutannya dari penawaran harga yang terendah gitu ya setelah koreksi aritmatik dengan adanya HEA kita hitung dari TKDN koefisiensi preferensi harganya maka akan muncul urutannya akan berubah. Maka di sini ada tadi rumusnya bahwa untuk menghitung hasil evaluasinya ya HEA-nya hasil evaluasi akhir itu kita akan melihat 1 dikurangi koefisiensi preferensi, di mana di situ TKDN kali 25% kali harga penawaran yang sudah dikoreksi aritmatik, sehingga akan muncul HEA-nya ada di situ. Dan ini juga sudah dikatakan kalau ada 2 penawaran yang kebetulan HEA-nya terendah atau sama gitu, maka kita akan melihat TKDN yang lebih besar yang mana. Karena dari kemarin kita berbicara bagaimana sih produk dalam negeri ini menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Dan saat ini kita sudah dipermudah, farmasi kami dari rumah sakit itu sudah melihat banyak sekali apa yang di Kemenperin itu produk-produk farmasi ada di situ. Maka tadi juga ditampilkan Bu Indra bahwa sejak 2020 ini tinggal kita ngeklik saja dari P3DN itu kita akan lihat berapa sih obat ini TKDN-nya. Lanjut. Ya.
ini kami mencoba mengimplementasikan tender konsolidasi kami di gas medis di Joglo Semar itu, apakah bisa diperbesar? Ini ada PTA, PTB, dan PTC. Gas medis ada beberapa dari PTA itu sudah menampilkan, jadi ini ada oksigen tabung yang besar, oksigen tabung yang kecil, kemudian CO2, N2O, baik itu tabung besar dan kecil, ada 8 item yang kita masukkan persyaratan di dalam lembar dokumen pemilihannya harus seluruh penyedia menampilkan TKDN. Ternyata hanya satu penyedia yang bisa memberikan TKDN kepada kami. Sehingga tadi di slide pertama kami sudah menampilkan berapa sih sebetulnya oksigen tabung itu TKDN-nya, tinggal mudah kita mencarinya. Diklik di P3DN itu, sehingga nanti akan muncul, oh kalau oksigen tabung besar TKDN-nya 97,27%. Sehingga ini dari sini kita akan bisa menghitung HEA-nya tadi. Jadi, dari TKDN kali harga yang sudah terkoreksi itu, 32 sekian itu, sehingga muncullah HEA-nya ada 24 sekian itu. Sementara PTB dan PTC itu dua-duanya mereka tidak menampilkan TKDN sehingga masih 0% semua. Kebetulan yang ada di sini itu dengan tiga-tiganya ini gitu ya. PTA memang penawarannya adalah terendah. Tetapi sebetulnya Bu Indra sudah mengatakan bahwa penawaran terendah itu bukan langsung menjadi pemenang. Kita akan melihat HEA-nya dulu. HEA yang terendah itu yang kita unggulkan karena kita sepakat bahwa ini adalah produk dalam negeri, maka HEA yang terendah itu yang nanti akan menjadi pemenang. Baru nanti kita akan lihat harga penawarannya. Jadi tidak lagi melihat dari penawaran-penawarannya berapa sih harganya, tetapi kita akan, karena kita sudah persyaratkan dengan adanya TKDN, maka kita muncul HEA-nya berapa yang terendah. Maka dari tabel di atas itu, PTA ini kami tidak PT apa-apa, kami inisial bahwa PTA ini akhirnya memang menjadi pemenang tender di Pokja ini, ya di konsolidasi Joglo Semar ini. Maka ke depan kami ini kebetulan sudah kontrak selama 3 tahun, kontrak payungnya, maka besok ke depan lagi gitu ya. Kami memang Bu Indra kami belum juga menghitung tentang BMP yang tadi juga dikatakan bisa 40%. Kami masih sampai belum menghitung itu. Kami baru menghitung tentang TKDN-nya belum kami munculkan dengan bobot manfaat perusahaannya. Memang agak ini ya. Jadi nanti kami akan berpikir ke sana lagi. Step by step kami belajar untuk itu. Kami baru menghitung TKDN, muncullah HEA-nya itu. Sehingga ini menjadi persyaratan kami dan ini juga menjadi perhitungan kami untuk menetapkan pemenang mana yang memang dia layak untuk kita berikan paket pekerjaan ini. Lanjut. Ya, kalau ini ke atas sedikit. Ya. Hitungan HEA juga. Jadi kami berterima kasih di tahun kemarin juga sudah banyak sekali dari Kemenperin itu sudah berapa sih TKDN masing-masing dari obat itu gitu. Sehingga kami bisa melihat dan kebetulan juga dari penawar-penawar hanya satu penawar ini yang memberikan TKDN. Sehingga ini yang mereka menjadi pemenang sehingga kami tidak bisa membandingkan lagi dengan yang lainnya karena 0-0 juga yang lainnya. Maka ini kami mencoba ada 3 obat saja. Karena obat itu luar biasa. Kami 300-an obat di dalam kemarin untuk konsolidasi ini. Maka saya tampilkan yang 3 ini sehingga harapannya nanti dengan adanya TKDN ini kami bisa benar-benar produk dalam negeri bisa kita pakai bersama di Indonesia ini. Begitu Mas Vidi. Makasih. Itu yang hitungan TKD.
Terima kasih. Baik, Bu Kris, terima kasih atas sharingnya. Sebenarnya jadi materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Indrani ke materi ke Bu Kris ini sebenarnya nyambung. Nyambung, Pak. Cuma waktunya yang nggak nyambung kita ini, sangat pendek sekali. Tapi nggak apa-apa. Dengan adanya ini menjadi hal yang menjadi mungkin Bapak Ibu yang sebagai pelaku pengadaan jadi akan semakin tahu bahwa harus mulai dari awal kita udah merancang semacam apa itu. Baik. Karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung buka saja pertanyaan untuk beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu silakan raise hand-nya untuk bertanya. Pertama, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, silakan Pak untuk bertanya. Pak Ilyas, ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang pekerjaan konsultan dan jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi. Nah, bagaimana kalau pekerjaan konsultan di mana tenaga ahlinya itu 1 dari luar negeri, 4 dari dalam negeri? Apakah memenuhi syarat tentang TKDN jasanya? Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Kalau barang itu umpamanya besi ataupun barang-barang yang impor, apakah barang-barang impor itu yang lebih banyak daripada barang impor itu diperoleh dari luar negeri, tapi diproduksi di dalam negeri? Ya, bagaimana perhitungan ataupun perhitungannya lah, gitu. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak Ilyas. Mungkin langsung dijawab aja, Bu. Langsung aja ya, Bapak. Ya, biar cepat ya. Saya coba untuk konsultan pertama. Misalkan Bapak dan Ibu, kalau misalkan PA, KPA, dan PPK itu mentargetkan atau mensyaratkan bahwa untuk TKDN jasanya itu tidak 100%, maka apabila ada tenaga yang dari luar negeri ini itu tidak jadi masalah, gitu ya. Kalau tidak mentarget, kecuali kalau memang ditargetkan bahwa TKDN jasa harus 100%, berarti seluruh tenaga kerja harus dari dalam negeri, gitu. Kalau gitu. Tapi kalau tidak ditentukan, misalkan ditentukannya hanya target 40% atau target 50%, maka jika ada ya tenaga kerja dari luar negeri, tentu nanti setelah melakukan proses perhitungan ya Bapak dan Ibu ya, karena untuk tenaga kerja ini perhitungannya itu berdasarkan kewarganegaraan. Jika kewarganegaraan asing maka TKDN-nya 0, dan jika WNI itu maka TKDN-nya 100%. Nah, itu nanti kita akan lihat ada formulirnya tersendiri Bapak dan Ibu. Nanti saya sebenarnya akan share di situ ada formulir di dalam Excel yang bisa membantu Bapak dan Ibu kalau misalkan bagaimana menghitung yang jasa gitu. Saya coba share screen ya Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai gambaran saja perhitungan untuk kalau ada jasa. Nah, ini salah satu contoh format Bapak Ibu kalau kita akan menghitung misalkan gabungan barang dan jasa. Kalau kita akan hitung jasanya aja berarti kurang lebih nanti kita bisa lihat. Ini untuk yang bahan baku. Ya, ini. Nah, misalkan saja ya ini untuk manajemen proyek ya kurang lebih tenaga kerja kan. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kita jangan lihat kepala tabelnya lah, gitu ya. Kepala ininya judulnya. Nah, untuk yang TKDN konsultan berarti di situ kan orang ya, Bapak dan Ibu, kita akan lihat kewarganegaraannya. Di sini. Kalau WNI nanti kita akan lihat di sini diisi 100%, kalau WNA 0%. Jumlahnya berapa orang? Nanti kan dihitung, ini secara otomatis akan ada rumus di sini Bapak dan Ibu ya. Nanti akan muncul nilainya berapa di sini. Seperti itu. Itu untuk yang konsultan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau konstruksi, nah konstruksi ini sebenarnya gabungan ya antara barang dan jasa. Nah, kita akan lihat Bapak tadi yang bertanyanya mengenai yang barangnya saja. Bagaimana Bu jika
besinya ini diimpor, tapi sebenarnya diproduksi di dalam negeri gitu ya. Nah, kita harus tanya dulu, ada buktinya nggak diproduksi di dalam negeri? Berapa nilai TKDN-nya? Kata tadi kan produk dalam negeri ditunjukkan berdasarkan besaran TKDN. Kalau misalkan tidak bisa menunjukkan bahwa atau dia belum melakukan proses sertifikasi, tetap TKDN-nya dihitung 0. Tapi kalau misalkan ya barang tersebut misal diproduksi di dalam negeri punya TKDN, tapi ternyata stok di dalam negeri nggak ada, ternyata sudah diekspor semua, akhirnya balik lagi ke Indonesia, nanti paling ya barangnya ada nilai TKDN-nya, tetapi untuk ada tambahan TKDN jasanya di mana, tapi sebenarnya nanti harganya akan jadi lebih mahal, Pak. Nah, gitu ya. Pasti harganya akan jadi lebih mahal kalau seperti itu, gitu. Karena kan jadi bolak-balik, Pak, itu kan barang dari Indonesia diekspor terus diimpor lagi, pasti akan jadi mahal kosnya. Gitu. Pasti kita akan mencari, kalau memang kita sudah mensyaratkan, misal Bapak membuka daftar inventaris dan untuk spesifikasi tersebut produknya sudah diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN misalkan kalau nggak salah untuk itu lumayan tinggi loh Pak ya, misal 40%, maka kita sudah bisa mewajibkan bahwa pengadaan besi itu wajib produknya. Demikian Pak. Gimana Pak Ilyas? Kalau perhitungan gini Bu, bahannya dari impor, tapi pembuatannya di dalam negeri. Di dalam negeri, ya. Jadi kan beda mungkin ya. Kalau bahannya atau materi untuk pencampurannya itu diambil dari impor, tapi diolah jadi bahan jadi ada di dalam negeri. Gimana cara perhitungannya itu? Oke, baik Bapak. Itu ada di dalam perhitungan TKDN barang ya. Perhitungan TKDN barang ini, nanti kita coba share sebentar. Ini ada form-form perhitungannya, Pak. Saya coba. Oh iya. Share screen ya. Nah, di sini perhitungan tingkat komponen dalam negeri untuk barang, Bapak dan Ibu. Di sini ada material ya, materialnya misalkan harga beli bahan langsung, misalkan plat ya, plat atau plastik. Ini didapat dari dalam negeri atau dari luar negeri. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Pak ini ya tergantung, misalkan bisa jadi ya bahan baku sebagian dari dalam negeri, sebagian dari luar negeri. Kemudian ada harga beli bahan pendukung, biaya pengiriman dan sebagainya. Biaya ini adalah biaya komponen untuk penyusun material langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerjanya. Kemudian ada biaya tidak langsung pabrik, ya. Dan kemudian kita akan masukkan ke dalam form perhitungannya, Pak. Ya, untuk bahan baku seperti di sini. Ada berapa bahan baku di sana? Misalnya ada 3 bahan baku. Spesifikasinya bagaimana? Kemudian dari negara mana asalnya? Kalau dari luar negeri, bahan baku tersebut nilai TKDN-nya 0. Dan untuk bahan baku, Bapak dan Ibu, kalau misalkan si produsen, kita dalam hal ini Bapak berarti produsen ya Pak ya, yang menghitung bahan baku itu ya, bukan kita. Itu perlu kita garis bawahi. Jadi yang menghitung TKDN untuk produk itu adalah produsen. Tetapi kalau untuk misalkan penyedia akan melakukan proses tender dan membuat penawaran TKDN untuk gabungan barang, maka yang menyusun adalah penyedia. Termasuk PA, KPA, dan PPK pada saat membuat estimasi di awal tahun gitu ya, atau di akhir tahun sebelumnya akan membuat estimasi target capaian berikutnya berapa sih kita membuat gabungan barang. Berarti berdasarkan data di daftar inventaris. Tapi kalau yang tadi ditanya oleh Pak Ilyas itu adalah bagaimana kalau bahan baku kemudian diproduksi di dalam negeri. Berarti dalam hal ini kita bicara produsen. Jangan kecampur-campur, ini kan agak sedikit bingung nantinya gitu ya, produsen. Nah, kita akan hitung Pak di sini.
Kalau yang dari luar maka TKDN-nya 0. Kalau yang dari dalam ini harus dilihat karena kita melihat bahan baku ini sampai kepada supplier tingkat kedua. Jadi kalau saya adalah produsen itu Pak, saya produsen, saya akan membuat produk, ada bahan baku. Bahan baku itu tuh kemudian suppliernya siapa lagi di atasnya gitu ya. Jadi supplier tingkat kedua itu ada perhitungannya. Berapa nilai TKDN? Seperti itu. Karena bisa jadi saya misalkan akan membuat satu produk ada bahan misalkan dinamo ya, dinamo itu supplier tingkat 1. Nah, bahan baku dari dinamonya itu supplier tingkat 2. Itu bisa jadi bahan baku seluruh dari dinamo itu dari luar negeri, maka akan dihitungnya berbeda. Itu ada hitung-hitungannya. Seperti itu, Pak. Mungkin mudah-mudahan tidak membuat Bapak menjadi confused. Begitu, Pak. Iya. Ini perhitungannya di tingkat produsen, Pak, itu. Bagaimana PPK untuk melakukan pengawasan kalau dia tidak memahami perhitungan gitu? Kan penawarannya kan ada TKDN dan pelaksanaannya kan harus sesuai antara penawaran dengan pelaksanaannya. Dia kerjakan apalagi sudah kontrak kan? Ya. Nah, kalau untuk tadi misalkan kita bicaranya dalam hal ini adalah PPK, berarti PPK apa yang mau kita adakan? Konstruksi. Nah, konstruksi ini kan terdiri dari bahan baku gitu kan, kemudian tenaga. Mungkin saya akan ini ya Pak ya. Ini kalau untuk konstruksi ini adalah gabungan dari barang dan jasa. Ini komnya. Ya, komnya ini di sini ada bahan bakunya. Belum muncul, Bu? Sudah ya. Nah, di sini ada material langsung bahan bakunya. Misalkan tadi besi, Bapak ya, besinya dari luar, maka nanti di sini TKDN-nya 0 untuk besi. Kalau misalkan Bapak pakai kayunya TKDN-nya 100% dari Indonesia, 100% ya, tinggal ditulis saja. Kemudian selain dari bahan baku, kemudian ini barang jadi. Barang jadi misalkan bisa beli pompa atau beli apa yang terpasang ya, atau lift gitu kan, lift. Nah, itu termasuk di barang jadi, Bapak. Barang jadi. Beda dengan alat kerja. Kalau alat kerja misalkan eskavator, itu alat kerja yang nantinya bukan milik dari si pengguna barang, tapi milik atau sewa dari si penyedia gitu. Tapi kalau barang jadi sini nanti akan terpasang. Kemudian ini berdasarkan negara asal di mana TKDN-nya berapa gitu ya. Kemudian tadi gimana Pak? Nanti evaluasinya itu apakah pada saat di level Pokja atau di PPK untuk pada saat penunjukan penyedia itu PAM itu sendiri level mapping. Oke, baik Pak. Ini di awal sebenarnya kita sudah membuat target Pak. Target estimasi lah ya, estimasi. Tentu ini kita atau PPK baik PA, KPA, PPK di sini karena mungkin pengetahuannya yang tidak sampai detail, mungkin bisa kita menggunakan tenaga ahli atau tim teknisnya yang membantu menghitungkan ini gitu kan, dibantu tentu oleh pengelola pengadaan. Nah, ini bisa untuk menentukan estimasi dulu Pak. Kalau estimasi kan perkiraan ya, kira-kira berapa dari komponen-komponen ini. Nah, nanti di level Pokja menentukan memasukkan persyaratan target tadi. Ya, misalkan aja lah minimal 25 lah gitu kan biar dapat preferensi harga gitu ya misal. Kemudian setelah itu nanti Pokja akan melakukan proses evaluasi atas penawaran yang disusun oleh si penyedia. Nah, penyedia pasti akan membuat ini semua, Pak. Ya, menawarkan ini semua penyedia ini. Gitu. Nanti dievaluasi aja. Iya, nanti dievaluasi aja. Nanti mengevaluasi artinya di sini tidak menghitung lagi, hanya mengecek aja benar apa enggak. Kalau jasa kita kan percaya gitu ya Pak ya, komitmen namanya. Nah, tapi kalau untuk barang mungkin kita bisa cek dari data dukungnya dan dari daftar inventaris. Mungkin nanti Bu Christian bisa cerita seperti apa Pokja ya di lapangannya gitu Bu nanti. Mungkin bisa share juga Bu Christian. Seperti itu Bapak. Baik Pak Kurniawan. Ya, sudah. Cukup ya. Mungkin mudah-mudahan bisa ada gambaran. Bisa ada gambaran. Jadi itu berarti posisinya sebenarnya kalau harus dari awal sudah mulai menyusun
melakukan identifikasi awal pada saat perencanaan itu. Betul. Nah, ya seperti misalnya contohnya ini kan bangun itu lebih kompleks lagi daripada beli barang kan sebenarnya. Baik Bapak Ibu, yang lainnya sebelum mungkin ada pertanyaan, mungkin Pak Muji ada komen terkait dengan TKD ini Pak. Saya bukan komen, malah mau bertanya. Oh ya, boleh ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Muji ya. Ya, silakan Pak. Gimana Bapak? Jadi pengelola pengadaan itu kan tidak menghitung TKDN kan tadi, mengira-kira. Jadi tidak menghitung. Ya, pengelola pengadaan itu tidak menghitung TKDN barang, Pak. Tapi kita hanya melakukan proses perhitungan di awal ya, Pak, estimasi. Estimasi berapa sih target TKDN yang akan kita tetapkan sebagai persyaratan. Itu aja, Pak. Kalau misalkan kita melakukan proses identifikasi, kemudian melihat daftar inventaris, ternyata sudah ditemukan barang yang kita tuju gitu kan, dengan TKDN di atas 40%, misalkan 45 gitu. Mungkin kita bisa tetapkan aja TKDN minimal 25%, Pak, agar bisa lebih banyak orang yang masuk gitu kan, seperti itu. Oke, penyedia menawar dengan menyampaikan TKDN. Cek kebenaran penyedia itu, apakah cukup di webnya Kemenperin atau tidak itu? Ya, untuk pengecekan itu biasanya sih kalau dipersyaratkan oleh Pokja bahwa misalkan perlu melampirkan data dukung TKDN gitu ya, untuk barang, Pak, untuk barang. Karena kalau untuk jasa kan kita si penyedia menghitung sendiri setiap kegiatan lelang. Jadi si jasa ini bisa berbeda-beda antar kegiatan lelang gitu. Tapi untuk barang dia kita minta saja dia dilampirkan dokumen misalkan sertifikat TKDN. Ya, jadi kalau di webnya Kemenperin ya. Ya, itu pun kalau misalkan enggak ini ya kita cek Pak bisa. Ya, kalau jasa tadi kebenarannya bagaimana? Ada yang ngaku 26%, ada yang ngaku 34%. Nah, itu bagaimana itu? Ya, memang kalau untuk jasa karena mereka apa ya? Tentu berdasarkan persyaratan-persyaratan ya seleksi maupun dari tender yang kita tetapkan, mereka menawar gitu kan. Jasa kalau kita menetapkan misalkan jasa tukang harus 100% dari dalam negeri gitu kan, seperti misalkan di tenaga listrikan itu ada untuk jasa 100% listrikan atau apa gitu ya, 100% itu jasanya. Memang berarti harus seluruhnya dari Indonesia gitu Pak, seperti itu. Ya, jadi memang kita percaya berdasarkan surat pernyataan yang mereka sampaikan, kebenaran dokumen Pak, mau tidak mau seperti itu. Oke Pak Widi, lanjut. Baik, terima kasih Pak Muji. Bapak Ibu yang lain silakan, ada yang ditanyakan pertanyaan. Ini hal menarik sebenarnya, karena sekali lagi bahwa TKDN ini barang yang kalau menurut Bu Kris tadi bahwa sebenarnya gampang. Begitu kita sudah masuk dari awal sudah mau masuk menyusun dari awal sudah disusun, harusnya sudah gampang ya Bu Kris ya. Mungkin Bu Kris tadi bisa disampaikan Bu Indra tadi. Iya, Ibu mohon di-share Bu pengalaman pada saat proses evaluasi dari proses seperti apa. Betul. Silakan Bu Kris mungkin. Unmute suaranya Bu. Suaranya masih di unmute Bu. Bu Kris. Ya. Suaranya di unmute Bu Kris. Ya, sebentar. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Mas Widi. Jadi benar yang dikatakan Bu Indra bahwa dari awal memang kita harus tahu KPA, PPK harus menetapkan dulu. Kita mau milih TKDN apa enggak nih? Jadi selama ini kami memang, maaf tadi saya cerita bahwa baru 2019 untuk paket pengadaan 2020 ini yang kami memakai TKDN. Kemudian Pokja benar, selain dari LDP-nya sudah disyaratkan, maka mempunyai tugas untuk mengecek di Kemenperin tadi, berapa sebetulnya TKDN yang sudah benar-benar ditawarkan oleh penyedia. Kemudian Pokja akan menghitung HEA-nya berapa sih untuk hasil evaluasi akhir sehingga menentukan penetapan pemenang dan ranking penawaran itu akan berubah. Karena kita memang meminta HEA yang terendah akan mempengaruhi urutan penawaran harga. Kemudian tadi saya lupa matur bahwa setelah itu
akan kembali ke PPK, kita akan melihat kontraknya apakah memang sesuai spek yang dari awal di KAK dan HPS yang kita canangkan atau kita upload di penawaran itu. Setelah itu kalau memang sudah oke, kita akan melakukan kontrak gitu ya, PPK melakukan kontrak, kemudian pada waktu serah terima barang pun kita akan melihat benar nggak TKDN-nya seperti yang sudah dipersyaratkan. Kalau memang oke, berarti nanti ya kita akan sesuaikan, kemudian kita buat berita acara setelah terima, kita terima barang itu dan baru nanti kita akan lakukan pembayaran. Itu yang dilakukan Pokja maupun tim dari BPK. Itu Pak Muji dan Bu Indra serta Mas, saya lakukan yang selama ini seperti itu. Baik obat maupun baru 2 itu yang kami lakukan. Ke depan kami akan mencoba, seperti kemarin yang untuk tahun 2021, Alkes itu kita mau apa? Seperti kemarin juga, masker ini mau kayak apa? Banyak produk dalam negeri juga, kenapa kita harus pilih luar negeri? Itu yang kemarin kami juga lakukan untuk konsolidasi Kementerian Kesehatan juga. Begitu, terima kasih. Baik. Jadi mulai dari sampaikan Bukis tadi, mulai dari perencanaan sampai memang serah terima, memang sebenarnya harus ada kontrol. Nah, mungkin yang disampaikan oleh teman-teman di Kemen, saya ingat Kemen Perindustrian maupun di Kemenko Maritim itu ada tim P3DN. Itu sebenarnya itu fungsinya. Mungkin itu ya, Bu Indrani itu. Jadi mengontrol setiap project itu TKDN-nya dari awal sampai memang serah terima. Begitu kurang lebih itu ya, Bu ya. Bu Indrani. Iya, Pak. Dan sebenarnya ini juga perlu ditekankan, Pak. Jadi artinya kalau sebanyak itu proyek juga tanpa misalkan koordinasi dari tahap awal pas saat membuat pemaketan gitu kan, KPA dan PPK-nya itu diberikan mungkin ya arahan ya bahwa tetapkanlah misalkan sekarang saat ini di dalam RUP pun belum diwajibkan untuk mencantumkan target ya. Nah, andaikan di dalam RUP itu sudah dicantumkan ada target, mau tidak mau orang semua menghitung, Pak. Ya, itu dalam pikiran saya seperti itu. Jadi ada kalau ditetapkan target minimal berapa gitu ya seperti itu. Dulu ada Bu itu di sistem rencana umum pengadaan yang sebelum iya, itu sekarang ada. Kan sekarang cuma contreng saja. Nah, contreng kenapa? Selama ini ternyata banyak sekali PA-KPA tidak memahami sebenarnya mau beli barang atau membangun ini berapa sih tingkat TKD-nya. Nah, kalau barang kan sebenarnya, kalau ini saya ambil dari itu tadi, bahwa ketika kita mau beli barang, pada saat perencanaan, berarti kan kita harus cek dulu nih, di dalam sertifikat TKDN itu, ada enggak? Kan daftar inventaris nggak, Pak? Ya, di dalam daftar inventaris. Pertanyaan saya adalah, apakah misalnya contoh, kita beli laptop, ada merek misalnya Dell. Contoh ini, apakah itu harus merek Dell tersebut yang harus kita cari di daftar inventaris itu? Ataukah, karena kan masing-masing PC, laptop itu kan berbeda-beda, Bu. Itu gimana, Bu? Ya, ini dia, Pak. Memang masih di dalam daftar inventaris itu, ini masih banyak keterbatasan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita juga dari insan pengadaan belum terlalu mempersyaratkan TKDN itu, sehingga dari sisi industrinya sendiri untuk melakukan proses sertifikasi yang pertama ribet itu perhitungannya lumayan banyak gitu ya Pak, sampai harus mengumpulkan segala macam bukti kepemilikan mesin dan sebagainya, sewa dan sebagainya, gaji dan sebagainya. Kemudian waktunya juga lama dan membutuhkan biaya tentunya. Jika melebihi dari 2 jadi Kemenperin memang memberikan bantuan untuk sertifikasi, tapi terbatas hanya untuk produk yang produk yang diprioritaskan, dan itu pun hanya untuk 2 produk masing-masing perusahaan gitu. Jadi sangat terbatas sekali. Kalau ingin mensertifikasi lebih dari 2, tentu harus menyediakan uang sendiri. Nah, kalau industri itu merasa bahwa ya saya sudah melakukan sertifikasi tapi nggak dipakai, itu buat apa? Akhirnya jadi begitu kadaluarsa nggak mau memperpanjang lagi. Jadi nggak nambah-nambah gitu loh Pak. Daftar inventaris itu ya, mungkin disinilah kita memang harus memutus dari mana kita harus mulai ya, minimal apa yang ada dalam tugas kita saat ini gitu ya,
Itu yang kita kerjakan. Termasuk saya mencoba mendorong juga ya teman-teman di teman-teman pembina industri di Kemenperin juga untuk ya terus dorong industri mau mensertifikasi. Nah sebenarnya di dalam katalog ya di e-katalog itu kan sudah ada yang logo merah putih itu ya Pak ya, tapi itu kan hanya berdasarkan declare bahwa produk itu adalah diproduksi di dalam negeri, tapi komponennya itu berapa persen itu belum muncul gitu. Ada yang muncul, ada yang tidak. Nah itu Pak mungkin ke depan ya kalau misalkan diwajibkan ya atau dioptimalkan untuk melakukan proses sertifikasi dan dipermudah proses sertifikasinya, mudah-mudahan sih lebih banyak lagi gitu ya di katalog maupun di daftar inventaris itu. Baik Bu, ya jadi dengan harapannya ada kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu sudah mulai merancang bahwa memang ketika TKDN itu memang harus dari awal memang sudah, dan ini pun komitmen pimpinan. Sebenarnya kalau kita sampaikan, mungkin Pak Presiden selalu ngomong gunakan produk dalam negeri, tapi ternyata teman-teman kita ini selalu, pimpinan kita itu maunya produk yang di luar negeri. Akhirnya kan, akhirnya apa? Pada saat menyusun itu, akhirnya TKD-nya selalu dinolkan. Nah ini yang mungkin menjadi perhatian. Yang kedua Bu, terkait dengan apa? Tadi yang saya sampaikan merek tadi. Ketika kita misalnya contoh, kita ini dari awal ya, kita pada saat merancang tahun depan. Pada saat nyusun perencanaan pengadaan ini ada TKDN. Setelah kita cek di daftar inventaris yang Kementerian Perindustrian, ternyata tidak ada. Berarti kita tulis 0 TKD-nya. Walaupun itu misalnya beli PC misalnya semacam itu. Berarti kita 0 kan. Kurang lebih begitu ya Bu? Ya, kalau kita penyusunan nih. Iya baru penyusunan. Ya. Kalau kita merujuk ke apa namanya Perpres 16 kan pada saat kita akan melakukan proses penyusunan, kita lihat dulu apakah ada di katalog gitu kan, ternyata ada gitu ya. Nanti kita lihat terus cek di daftar inventaris memang ternyata misalkan nggak ada gitu ya. Mungkin kita pertama ya kita coba cari beberapa alternatif dulu lah ya Pak ya. Alternatif dulu lah, selain misalkan mereknya Dell, ada merek apa lagi ya, barangkali saja dengan alternatif kedua dan ketiga ternyata sudah ada gitu kan. Tentu kita akan lebih mengoptimalkan yang ada gitu kan. Seperti itu. Itu sebagai salah satu pilihan ya di situ ya. Kita minimal ada beberapa alternatif nyari di daftar inventaris itu. Ya tentu kita akan utamakan lah yang produk dalam negeri lah. Ya. Kan kita ini kalau nggak salah mungkin teman-teman tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali itu BPKP turun untuk melakukan monitoring terkait dengan tingkat TKDN ini. Berapa harus tingkat TKDN yang misalnya kementerian, lembaga yang digunakan. Terus terang ini menjadi kendala juga. Kendala kenapa? Kita aja nggak tahu menghitungnya. Itu dia Pak, saya juga nggak tahu Pak. Perhitungannya itu mereka itu basisnya dari apa? Tapi kalau saya lihat Pak, kalau dari laporan yang ada di Kementerian itu lebih banyak yang BUMN yang melaporkan ya. Kalau BUMN itu udah lebih tertib ya. Lebih tertib ya, apalagi yang SDE yang ketenaga listrikan, kemudian yang di bidang telekomunikasi itu memang karena sudah dipersyaratkan, jadi lebih jelas. Gitu. Tapi kalau yang kementerian lembaga ini, saya masih agak-agak aku ya. Ya, karena kan, gitu. Ya betul Bu. Karena ini diminta KSP, Presiden kan minta berapa sih masing-masing kementerian itu tingkat TKD-nya itu harus menjadi laporan. Tapi sekali lagi datanya ini saya yakin mungkin tidak valid. Yang penting ada tulisannya TKDN saja. Nah ini mungkin ketika kita mulai tahu dari perancangan sampai kita nanti sampai ke serah terima itu memang sudah menjadi kewajiban kita. Itu berarti kan harus. Yang kedua Bu, ini mungkin karena teman-teman nggak ada yang nanya, ini saya nanya resen. Silakan Bapak Ibu mungkin ada nanya. Izin Pak Muji, ini waktunya sudah lewat 5 menit. Menarik sih sebenarnya. Mas Widi. Perpanjang. Siap. Silakan Bu. Jadi kami itu berawal juga diminta oleh Kementerian Kesehatan dari Inspektorat. Berapa sih nilai TKDN untuk pengadaan di tahun 2019? Kami itu tidak pernah melakukan hal itu. Maka kami tulis 00 semua. Padahal paket-paket pengadaan kami kan juga banyak yang dari dalam negeri untuk pasien ini gitu. Tapi karena nggak ngerti, maka kami berpacu di tahun 2019 akhir kami paket pekerjaan mencoba gitu.
coba dulu 2, kita kasih TKDN-nya, paling tidak nanti bisa menjadi pelaporan. Dan memang tadi saya cerita bahwa kami belum sempat memotret BMP-nya. BMP-nya yang nanti sebetulnya bisa TKDN dengan BMP itu kita bisa masukkan di dalam nilai yang nanti menjadi harga ranking penawaran dari para penyedia ini. Dan memang kami sempat diprotes, kenapa harus memasukkan TKDN, sementara institusi satuan kerja yang lain tidak. Nah ini yang juga, ngapain repot-repot kita ini juga gitu. Teman-teman juga awalnya karena apalagi kalau obat itu jumlahnya ratusan. Sehingga ngapain kita repot-repot, harusnya cek satu-satu gitu ya. Sementara yang lain nggak pakai itu Bu gitu. Maka ini kalau memang saya setuju, dari RUP itu harusnya sudah pakai sistem itu gitu ya. Tapi kan ini enggak juga. Kita semua lolos juga. Kalau ada yang memulai malah dibully oleh yang lain gitu. Cara itu yang nanti harus punya kesepakatan bersama. Kalau kita mau menjadi kita mau memakai produk dalam negeri dan menjadi tuan rumah sendiri gitu ya. Nah ini yang harus dimulai dari sistem. Kayaknya kalau nggak sistem dimulai nggak akan bisa. Cuman himbauan gitu nggak jalan-jalan. Saya rasa begitu Mas. Setuju, Ibu. Baik, setuju Bu, saya setuju. Memang harus sistem yang harus memfasilitasi, karena kalau sistem nanti akan mempermudah, dan mau nggak mau para pelaku pengadaan ini baik PA, KPA sampai ke ini menggunakan. Baik, Pak Muji, Pak Mukhlis, udah 5:07. Waktunya udah habis ya. Ya, baik. Ya, baik. Pada Kristiana sama Bu Indrani, mungkin bisa dimulai buat satu langkah yang lebih nyata lah. Didampingilah Kementerian Kelautan, bagaimana sih cara menghitung? Cara menghitung, ini belum menerapkan, menghitungnya aja sudah pusing. Termasuk tempatnya Pak Mukhlis, itu kota gede. Ini udah 2 tempat. Didampingi sama Kementerian cara menghitung. Nah, setelah itu cara menerapkan. Setelah 2 itu, yang lain bisa studi banding ke diri sama Kementerian Kelautan tadi, seperti itu lebih aplikasi mungkin seperti itu. Siap Pak, siap. Kami sudah Pak pernah belajar menghitung Pak, belajar menghitung, tapi dikomplain sama salah satu. Bukan Bu, pemberi ininya, Pak kalau menghitung itu nggak bisa sehari, Bapak itu perlu waktu 1 minggu trainingnya. Itu biar benar-benar valid bahwa memang dia mengetahui bagaimana menghitung TKDN itu Pak. Yeah. Minimal tadi itu yang mungkin disampaikan Pak Muji, memang kita harus coba dulu 1. Nanti mudah-mudahan kami coba untuk 2021 kami coba 1, mengawal dari perencanaan sampai serah terima, kan itu lebih bagus ya Pak. Nah itu akan menjadi benchmark 1 produk-produk yang lain, kan begitu kurang lebih ya Pak. Ya, nanti Pak Widi bisa membantu Bu Indrani ke Sumatera Utara, ke Sulawesi Utara, bagaimana menerapkan itu seperti tadi. Siap Pak. Nanti kami hubungin Bu Indrani sama Bu Kris ini untuk berbagi pengalaman. Baik. Siap. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mungkin akan lebih banyak lagi. Suatu saat mudah-mudahan Pak Muji dan Pak Mukhlis memberikan sesi yang memang tadi itu bertahap, mulai dari perencanaan sampai serah terima. Mungkin itu akan bertahap menjadi kelas privat khusus. Jadi teman-teman memang benar-benar ahli di dalam menyusun TKDN ini, kurang lebih minimal memahami dan mengetahui. Sebelum diakhiri mungkin Bu Indrani memberikan closing statement. Habis itu Bu Kris, monggo silakan Bu. Terima kasih Kak Fidi. Ya, Bapak dan Ibu, ya selaku insan pengadaan, ya marilah kita tadi memutus benang kusut dalam penerapan P3DN ini, TKDN ya. Mudah-mudahan dengan sesi yang diberikan oleh Pak Muji ya, Pak Muji ini kita membukalah wawasan kita, mulai menerapkan ya, mulai dari perencanaan kita sudah mengidentifikasi kebutuhan, sudah menerapkan ya seperti apa PKDN-nya, membuat target, kemudian nanti juga lanjut ke proses tendernya sampai kepada monitoring dan evaluasinya. Juga kita secara bertahap juga nanti ke penerapan sanksinya. Mudah-mudahan ya kita mulai dengan niat baik kita, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih dalam penerapan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indrani. Bu Kris, silakan closing statement-nya mungkin. Bu Kris, silakan. Bu Kris.
Silakan Bu Kris. Bu Kris. Terima kasih. Halo. Ya, Ya, sudah Bu. Ya, mari kita nanti mau belajar kembali untuk TKDN ini gitu ya. Untuk TKDN ini agar benar-benar saya berpikir ke depan ini harus semua orang, para pelaku pengadaan, karena terus terang KPA belum berpikir sampai ke sana. Kemudian sistem juga kita bisa memulai dengan sistem yang baik sehingga semuanya harus tunduk kepada sistem itu. Maka harapan kami terus terang, semua insan para pelaku pengadaan, mari kita lakukan penghitungan TKDN ini sehingga benar-benar produksi dalam negeri bisa merajai di negara kita ini. Begitu, terima kasih Bu Indra, Pak Muji, Mas Vidi, dan Mas Muklis, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Kristiana. Baik, terima kasih Bu Kris untuk posting statementnya. Baik, saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam saya sebagai moderator maupun sebagai teman-teman dari narasumber. Mohon untuk Bapak Ibu untuk mengisi di link post-test agar nanti bisa dapat untuk pencatatan sertifikasinya. Saya sebagai moderator sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Muklis nih untuk menutupnya ini. Terima kasih.